Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syam fil ardi wala fis samai wa wassamin alim. Allahumma ya Rabb, berilah salawat dan salam kepada pemimpin kami dunia dan akhirat, kekasih kami, dan mudah-mudahan beliau menganggap kita adalah kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sivitas Hospitalia RSUD Ciawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya begitu menghormati Bapak Ibu sekalian, ya, dan betul-betul mendoakan kepada Allah mudah-mudahan kita semua, ya, di Ramadan ini betul-betul terbentuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sivitas Hospitalia RSUD yang dirahmati Allah dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, ya, ada yang perlu kita perhatikan, ya. Allah memerintahkan kita berlindung kepada Allah, ya, yaitu berlindung kepada Allah dari setan-setan yang terkutuk, ya. Di Ramadan ini kan setan dibelenggu, potensi buruk kita dibelenggu, potensi surga kita naik, ya. Tapi kenapa masih ada orang yang bermaksiat, ya? Ada orang yang tidak berpuasa, ya. Oleh karena itu ada di sekitar kita yang membuat puasa kita tidak sempurna, ya. Oleh karena itu judul materi hari ini mungkin agak sedikit nggak nyeleneh sih, cuman ya saya coba kita berlindung kepada Allah dari comfort zone, ya. A'udzubillahi min comfort zone, ya. Berlindung kepada Allah dari zona nyaman, ya. Ya, orang misalnya gini, di antara zona nyaman di bulan Ramadan nih, misalnya bangun jam 3, bangun jam 3. Seharusnya kan bangun jam 3 itu kita langsung bebersih, bagusnya mandi, ya. Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari penyakit mengerikannya itu mandi di waktu sholat tahajud, ya. Mandi besar, ya, mandi yang seluruh tubuhnya beliau mandi, ya. Jadi ini penting, ya. Tapi ada orang yang di bulan Ramadan begitu bangun jam 3 katakan dia langsung fokus ke dapur, ya. Dia nyaman di situ, ya. Nama menyalakan kompor, masak air, ya. Dia siap-siap masak, padahal ini zona yang harus dihindari, ya. Oh, nanti saya mau sholat tahajudnya setelah masak. Loh, kalau sudah masak kan makan. Nah, ini kita sharing, ya, supaya kita tidak salah paham dengan comfort zone ini, ya, zona nyaman. Jadi zona yang harus diambil adalah zona sholat tahajud, ya. Mohon kepada Allah, munajat dan sebagainya. Yang kedua, setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh biasanya itu kantuk menyerang karena mungkin makan kita terlalu banyak karbohidrat, ya, proteinnya sedikit, sehingga datang kantuk menyerang, ya. Kita memilih untuk tidur, ya Rob, insya Allah, ya. Sivitas Hospitalia RSUD Ciawi dirahmati Allah, saudaraku semua, ya. Saya juga sama, kita berjuang setelah sholat subuh tuh nggak tidur. Kalau di rumah kita ada masjid yang mengadakan kajian subuh, hadirlah, ya. Kemudian bisa juga kalau tidak ada, bisa menyaksikan tayangan-tayangan sejarah, ya, biasanya ada sirah, ya, sirah nabawiyah, sejarah-sejarah Nabi lah dan para sahabat. Itu lebih baik setelah sholat subuh itu diisi kita, gitu, ya. Tapi zona nyaman itu datang, ya. Kita tidur terlelap, ya. Kemudian kita bangun sudah siang dan lain sebagainya. Saya yakin teman-teman hospital Ciawi juga ini, ya, RSUD Ciawi tahulah, ya, tidur setelah sholat subuh akibatnya seperti apa, ya. Kita kan bagusnya menurut para ahli kedokteran tuh antum yang lebih tahulah. Orang makan itu minimum satu jam dia setelah makan boleh aktivitas tidur. Nah, ini kalau beberapa menit, ya, setelah sahur kita tidur, itu juga yang ana rasakan adalah lemes, ya. Jadi malah ngantuk terus, ya. Ketemu zuhur, setelahnya tidur lagi, ya.
Itulah zona-zona yang kita minta lindung kepada Allah. Yang terakhir adalah zona ngobrol. Ya, kita ketemu tetangga di warung ya, pagi-pagi, itu zona yang harus kita lindungi. Ya Allah, saya berlindung misalnya beli buat buka ya, mau masak. Ya, belinya nggak banyak, hanya 100 atau 200 ribu, tapi ngobrolnya bisa beratus-ratus ribu ya. Ini yang juga kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, doa Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya ya Allah di Ramadan ini, orang-orang yang senantiasa selalu bersamamu dengan zikir dan ibadah lain, bersyukur kepada Allah dengan aktivitas Ramadan ini, wa husni ibadatik, dan kita ingin ibadah kita terbaik, jauh dari comfort zone, zona-zona nyaman yang membuat kita tidak capai target-target tilawah, target ibadah dan lain sebagainya. Semoga Allah membimbing kita di bulan Ramadan ini terus dalam performa yang terbaik, dan tentu kita ingin sampai pada derajat orang-orang yang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Sobari undur diri. Sehat dan berkah untuk siapapun yang mendengar, yang melihat tayangan ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.